Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Desember 2020, Rabu, Pekan Advent pertama, disusun oleh Frater Selo Lamatapo SPD dan dibawakan oleh Buder Hermanufa SPD. Selamat mendengarkan. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini, belas kasih Allah. Penginjil Matius menampilkan kisah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan memberi makan 4.000 orang. Peristiwa ini bermula ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di sana. Orang banyak melihat dia dan mengikutinya ke tempat itu. Mereka membawa kepadanya orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan orang sakit lain untuk disembuhkan Yesus. Kehadiran orang banyak itu menyentuh hati Yesus. Ia tergerak oleh belas kasih sehingga menyembuhkan dan memberi makan orang banyak itu. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, di balik belas kasih Yesus ini, penginjil Matius menampilkan tanggapan tokoh-tokoh lain dalam kisah ini. Tokoh pertama adalah orang banyak. Mereka menanggapi belas kasih Allah melalui Yesus
dengan mengekspresikan sikap takjub. Mereka takjub melihat orang buta dapat melihat, orang bisu berkata-kata, orang timpa sembuh, orang lumpuh berjalan. Lalu mereka memuliakan Allah atas segala kesembuhan yang mereka saksikan. Tokoh kedua adalah para murid Yesus. Mereka ini meragukan kemahakuasaan Yesus, padahal mereka tiap hari bersamanya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Pertanyaan ini adalah sebuah sikap skeptis, keraguan-raguan terhadap Yesus. Tindakan Yesus adalah mengandalkan roti dan ikan yang ada pada mereka. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, seringkali kita menghidupi sikap orang banyak dan para murid di atas. Kita mengikuti Yesus hanya karena takjub dan ingin disembuhkannya. Kita juga kerap meragukan kemahakuasaan Yesus atas hidup kita. Sikap-sikap ini mengkerdilkan iman kita padanya, dan dampaknya adalah kita mudah goyah dalam situasi tapal batas, situasi penderitaan. Iman yang berlandaskan takjub dan ingin disembuhkan adalah iman yang ragu-ragu. Iman demikian akan mudah luntur dan mudah beralih. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk memberi dari kekurangan kita agar kita disempurnakan oleh Dia. Kasih Tuhan menyempurnakan kekurangan kita. Allah Tritunggal Maha Kudus, sempurnakan hati kami yang miskin kasih agar kami mengabdi padamu dan melayani sesama dengan cinta-Mu. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk sini.